yang namanya hamba, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Saudara, kita ini di hari-hari akhir ini akan datang masa yang sukar loh. Saya nggak mau jadi pendeta yang memberi janji palsu sama saudara. Ya, PHP, pemberi harapan palsu. Padahal dunia semakin gelap. Dunia ini semakin gelap, saudara. Jangan pikir dunia semakin terang. Ya, ini perang Israel ini tidak aman-aman saja. Dunia ini tidak baik-baik saja. Ini dunia mulai memanas loh. Saya mau ingatkan saudara. Tuhan bilang tanda-tanda zaman akan terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kau jangan cuma banyak duduk dan menghabiskan dirimu itu waktumu dengan hal-hal yang sia-sia. Persiapkan diri hari-hari ini. Minta kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Jangan andalkan kekayaanmu. Dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Bapa, biar pujian ini bukan hanya sekedar lagu yang keluar dari mulut kami, tapi biar di hari-hari ini kami mau belajar mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Beri kepada kami hati hamba Tuhan, hati yang mau terus melayani Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa, sekalipun ada masalah tetap luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan melayani dengan hati hamba. Ya, yang namanya hati hamba ini sekarang sudah susah dicari ya, karena semua orang punya hati bos ya. Tapi di sini tidak, semuanya hati hamba. Saudara, melayani dengan hati hamba, mari kita lihat dulu dia firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang pertama. Ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-38 saudara. Kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Maria. Ya, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini mic saya nggak usah dikasih echo ya. Mana tadi soundman-nya? Iya, tes. Jadi enggak kayak penyanyi dangdut ya. Halo ya. Saya lagi berkhotbah. Ya, kalau ada tolong soundman-nya ya. Kita baca bersama saudara ayat 28 K1 2 3. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, ya salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ayat yang ke-29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya, ayat yang berikutnya, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. 32, ayat 31, sesungguhnya apa? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ayat 32. Ya, ayat 32 ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ayat berikutnya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan ya kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu ya yang akan kau lahirkan akan disebut apa? Kudus, anak Allah. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan inilah yang bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu.
Sebab apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, ya, Maria itu sempat berdebat dengan malaikat itu. Bagaimana mungkin saya punya anak, saya ini belum menikah, ya enggak punya suami. Tapi pada akhirnya memang saudara, banyak resiko untuk melakukan kehendak Tuhan. Apalagi melayani Tuhan. Tidak gampang, ya saya pikir-pikir kalau saya itu jadi Maria, mungkin juga ya saya akan banyak pikiran ya. Tetapi ya dikatakan di sana pada akhirnya Maria itu taat pada kehendak Tuhan, ya karena kalau itu memang kehendak Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara ya. Tuhan bilang, malaikat bilang jangan takut sebab Allah itu memilih kamu, dia mengaruniakan kamu. Dan akhirnya saudara, Maria berkata yang terakhir begini, sesungguhnya apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, menurut saudara, hamba Tuhan itu siapa? Menurut saudara, hamba Tuhan itu siapa? Ayo jawab. Kalau benar, dapat sepeda di bawah. Nggak tahu sepedanya siapa, ambil saja. Hamba Tuhan itu adalah orang yang taat pada Tuhan. Hamba Tuhan. Ya, berarti orang yang taat pada Tuhan. Kalau saya hambanya Pak Konrad, berarti saya tunduk dan taat pada Pak Konrad. Nah, kalau kita hamba Tuhan, berarti kita tunduk dan taat pada Tuhan. Berarti yang disebut hamba Tuhan itu apakah hanya pendeta? Tidak. Apakah hanya ketua sinode? Tidak. Justru tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Hanya mereka yang taat pada Tuhan yang disebut hamba Tuhan. Sebaliknya, jemaat bisa disebut hamba Tuhan enggak? Bisa. Waktu saudara tunduk kepada Tuhan. Nah saudara, melayani dengan hati hamba itu yang pertama. Apa yang sangat identik dengan hamba itu? Dia yang pertama adalah taat. Katakan taat. Apa itu taat? T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Amin. Bilang kanan kirimu, T-A-A-T. Tidak ada alasan, titik. Itu taat. Sama Tuhan, kita ini kalau melayani dengan hati hamba, tidak ada alasan, titik. Harus taat sepenuhnya, amin. Melayani Tuhan dengan hati hamba. Mungkin sudah berkata, loh melayani Tuhan itu kan hanya orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Ya kayak Bu Debi, tim musik tadi, PPW dan semua pekerja. Saudara, kita ini semua terpanggil untuk melayani loh. Melayani itu bukan hanya di mimbar loh saudara. Ya, coba kita baca dulu bersama. Nggak percaya ya, saya buktikan pakai firman Tuhan. Matius 20 ayat 28, ayat 26 sampai 28 ya. Injil Matius 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Apa kata Yesus tentang melayani? Waktu itu murid-murid ini siapa yang lebih besar, orang dunia itu kalau pengen lebih besar begini-begini. Tapi Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Baca bersama. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Lalu ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Amin. Lalu ayat yang hamba bagi banyak orang. Hamba tadi ya, ayat 28, sama seperti Yesus anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita semua harus punya hati hamba. Karena pada akhirnya ketika Tuhan datang, yang dia cari itu adalah hati hamba. Dari mana kita belajar menjadi orang yang punya hati hamba? Melayani sesama kita. Di mana saudara? Karena Tuhan bilang kalau engkau melayani sesamamu manusia itu sama dengan engkau melayani
aku melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di rumah tangga, di dalam keluarga, pertama kalilah kita belajar untuk saling melayani. Jangan ada yang punya karunia bos di dalam keluarga, amin. Bilang amin. Dalam rumah itu jangan punya karunia bos, ya suruh-suruh tok bisanya. Ya suami tukang suruh istri, ambilin itu, ini. Ya istri mau berduduk ini. Ya demikian juga istri. Ya jangan hanya menuntut dari suami. Kenapa tingkat perceraian terus meningkat? Karena orang-orang sudah tidak punya hati hamba. Yang ada tuh saling menuntut, saling menyalahkan. Kamu tuh loh jadi istri gak pernah perhatikan aku. Demikian juga ya istri ngomong ke suami, kamu jadi suami gak pernah ini, kamu yang salah, kamu. Kalau kayak begitu berujung kemana? Perceraian. Siapa yang menang? Setan. Saudara, di dunia ini cuma ada dua kan, Tuhan sama setan. Kalau saudara gak tunduk sama Tuhan, berarti saudara tunduk sama yang kenceng ngomongnya. Biar agak halus jangan setan, syaiton. Ya, kalau saudara nggak tunduk sama Tuhan, berarti saudara tunduk sama. Nah, kalau saudara bukan hamba Tuhan, berarti hamba syaiton. Ya, kalau suami istri saling tuntut, merasa kamu tuh nggak menghargai aku, kamu nggak melayani aku, kamu tuh yang nggak menghargai aku. Apa yang terjadi? Semua nggak punya hati hamba, saling menyalahkan, saling menuntut saudara. Akhirnya setan yang menang. Coba kalau semua punya hati hamba. Istri baru mau tersinggung, suaminya ngomong, maaf ya sayang, aku yang salah. Istri yang ngomong, enggak aku. Emang boleh? Boleh serendah hati itu? Boleh saudara, bukan bercanda. Amin. Melakukan firman taat itu jangan bercanda, serius. Coba kalau semua punya kerendahan hati, nggak ada saling tuduh, nggak ada saling menyalahkan, yang ada saling memahami. Bukankah dunia ini luar biasa? Amin. Sebenarnya kenapa ada pertengkaran, ada perceraian? Karena orang itu merasa nggak dipahami. Banyak orang itu mau dipahami. Bagaimana kau punya hati hamba? Maunya dipahami. Datang ke gereja aja biasanya duduk di bangku kedua. Nomor 3 dari sebelah kanan. Begitu datang udah diduduki orang. Itu kan kursiku. Kenapa diduduki dia? Di sini kau gak bayar pajak kursi. Nggak usah di-tag itu kursi. Semua orang yang datang boleh duduk sesukanya. Kalau di situ udah diisi ya duduklah di belakang. Siapa suruh datang? Terlambat, nggak usah kepahitan. Orang Kristen sekarang pengerjanya nggak senyum aja marah dia. Harga dirinya terlalu tinggi, apalagi kalau sudah merasa belum tahu apa? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ya, belum tahu kau apa? Perpuluhanku. Tanya sana, tanya. Hati-hati loh saudara. Seringkali kita ini sombong, ya. Tapi Alkitab berkata Tuhan tuh mencari hati hamba. Karena itu hamba itu yang pertama T-A-A-T. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku sesuai perkataanmu. Yang kedua, hamba itu hanya melakukan kehendak tuannya. Bukan kehendak dirinya. Iya, saudara coba punya pembantu di rumah, saudara bilang, Mbak nanti kamu spray semua cuci ya. Saudara pulang, saudara tanya, mana spray yang dicuci? Saya nggak mau cuci spray bu. Hari ini saya hanya mau cuci piring. Saudara jengkel nggak punya hamba begitu? Besok saudara suruh dia begitu lagi. Dulu saya pernah punya pembantu saudara. Ya kalau dia sudah cuci piring kita nggak boleh makan. Dilarang keras karena dia sudah cuci piring. Berani ada yang cuci piring, dia ngamuk, dia marah saudara. Pembantu kayak begini saudara pecat nggak? Karena dia melakukan sesuai keinginan hatinya. Lah namanya juga kamu tuh hamba.
Ya kapanpun tuanmu mau makan kan ya silakan cuci piring lagi kan. Enggak, saya udah mau cuci piring ya. Awas kalau saya cuci piring ada yang makan. Jadi mending piring kita plastikin semua. Ya sendok kita plastikin, habis makan tinggal buang plastiknya tetap bersih. Kalau enggak dia marah. Dapur sudah diberesin, awas kalau ada yang kotorin. Saudara, yang namanya hamba, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Saudara, kita ini di hari-hari akhir ini akan datang masa yang sukar loh. Saya nggak mau jadi pendeta yang memberi janji palsu sama saudara. Ya PHP, pemberi harapan palsu. Padahal dunia semakin gelap. Dunia ini semakin gelap saudara. Jangan pikir dunia semakin terang. Ya ini perang Israel ini tidak aman-aman saja. Dunia ini tidak baik-baik saja. Ya saya harusnya berangkat ini ya akhir minggu depan ini ya. Makanya jadwalnya sudah dikosongin. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tiba-tiba bom jatuh dan ya terjadilah. Ini nanti akan terus merembet saudara. Jangan saudara merasa aman. Nanti ini Amerika ikut campur, lalu Rusia ikut campur. Ini semua negara yang punya nuklir saudara ya. Ini dunia mulai memanas loh. Saya mau ingatkan saudara. Tuhan bilang tanda-tanda zaman akan terjadi. Bangsa bangkit melawan bangsa. Kau jangan cuma banyak duduk dan menghabiskan dirimu itu waktumu dengan hal-hal yang sia-sia. Persiapkan diri hari-hari ini. Minta kehendak Tuhan sungguh-sungguh. Jangan andalkan kekayaanmu. Dunia bisa berubah sewaktu-waktu. Yang muda-muda, ya anak-anak muda, kau tuh jangan habiskan waktumu cuma di depan handphone ya. Sudah di rumah main handphone, di gereja juga main handphone. Kalau ada yang main handphone, saya masukin kantung kolekta ini. Ngapain saudara ke gereja main handphone? Mending saudara gak usah ke gereja. Kalau cuma duduk di gereja mainan handphone lagi. Ya dengerin saya khotbah, saya ini keringetan loh ngomong. Udah keringetan gak didengar malah main handphone. Ngapain saudara ke gereja? Pulang aja ke rumah sana. Amin. Ini akhir zaman. Saya mau ingetin saudara. Anak-anak muda, kau jangan aman dengan dirimu. Kau merasa kau punya bakat, kau punya keahlian. Oh saya kan nanti S1, S2, S20, S21 kayak Samsung. Ya, kau jangan andalkan kekuatanmu. Kalau kau nggak mengerti kehendak Tuhan, keadaan di dunia ini semakin sukar loh. Sekarang ada namanya teknologi yang canggih ya, AI. Itu adalah sebuah kecanggihan teknologi yang dapat meniru kecerdasan manusia. Saya kemarin lihat ada robot pertama selebgram di Indonesia AI. Dia kayak orang bener, cantik parasnya. Sekarang robot itu terima endorsan dalam waktu beberapa saat aja dia punya followers udah jutaan. Padahal ini bukan orang loh, ini robot. Itu di endorse semua iklan-iklan masuk. Bukan sama artis lagi, artis gak dicari sekarang. Robot menghasilkan uang. Bahkan kemarin saya dengar di luar negeri sekarang beberapa negara sudah ada robot yang khotbah. Dan robotnya lebih pintar dari pendeta. Lalu ada yang tanya sama saya, Bu, ini bagaimana Bu kalau ditinjau secara dari firman Tuhan? Saya bilang ya mungkin Tuhan akan mengizinkan itu karena Tuhan berkata dia bisa pakai batu. Dia bisa pakai keledai untuk menobatkan orang kan. Ya mungkin robot bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Robot itu gak berzina, robot gak selingkuh, robot gak homoseksual. Ya enggak? Ya pendeta ada yang habis berzina naik mimbar. Ya habis homo dia naik mimbar. Tapi robot enggak. Kalau memang Tuhan merasa memang ya robot bisa menjamah orang. Saya mau tanya sama saudara. Kalau robot itu khotbah menyampaikan firman Tuhan loh. Orang bisa dijamah Tuhan enggak? Yang ngomong bisa angkat tangan. Yang ngomong tidak bisa angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Semua bingung loh. Nggak apa-apa salah, jawab aja saudara. Saya tidak hukum. Kalau benar juga tidak dapat hadiah kok. Saudara, bisa nggak robot khotbah orang dijamah Tuhan? Menurut saudara bisa nggak? Bisa. Kenapa saudara? Orang dijamah Tuhan itu bukan tergantung siapa yang khotbah loh. Orang dijamah Tuhan karena dia buka hati. Iya enggak? Ya, dia buka hati. Waktu dia dengar di kamar dia buka hati, Tuhan, aku mau dengar. Walaupun itu robot loh, dia buka hati, Roh Kudus kan turun. Karena Roh Kudus melihat hati orang yang terbuka kan. Amin, saudara.
Jadi ini ke depan memang persaingan sekarang saudara di dunia perbankan mulai kurangi orang-orang. Kenapa? Semua sistem aplikasi. Banyak tenaga-tenaga manusia yang akan digantikan dengan aplikasi-aplikasi. Jadi sudah tidak terlalu banyak membutuhkan tenaga kerja. Sementara manusia semakin bertambah, jumlah lapangan pekerjaan semakin sedikit. Lama-lama semua akan tergantikan. Makin banyak tingkat stres nggak di dunia ini? Iya. Tetapi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, punya hati hamba, Tuhan bilang sekalipun dunia ini bergoncang, orang yang takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Dia, itu akan melihat campur tangan dan pembelaan yang datang dari Tuhan. Amin saudara. Ini akan terjadi loh. Bapak-bapak, jangan andalkan kekuatanmu sebagai manusia. Engkau punya perhitungan bisnis yang top, oke. Mungkin dari pengalaman-pengalaman bisnismu engkau sudah terbukti sukses. Tapi hari-hari ini saya mau bilang, setiap perencanaanmu itu libatkan Tuhan. Ajak istrimu, tumpang tangan atas setiap rencanamu. Bilang, Tuhan, kami melibatkan Engkau Tuhan. Karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebenarnya orang Kristen yang terkutuk tuh banyak loh. Ya hidupnya begitu-begitu aja, berputar di padang gurun. Hidupnya gak pernah mengalami terobosan, tidak ada damai sejahtera. Saya tidak bicara tentang kekayaan. Tapi banyak orang Kristen yang sedang terkutuk. Kenapa? Karena hidup berdasarkan kekuatannya, tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita perlu mengenal kehendak Tuhan. Amin. Memang untuk mengenal kehendak Tuhan itu tidak mudah. Dan tidak gampang. Waktu kita tahu kehendaknya, seringkali berat untuk melakukan. Tapi tidak apa-apa, jalani saja. Saya ini dengan suami kami keliling ke beberapa kota saudara. Ya berapa hari lalu kita ini nggak pulang 1 bulan ini, hanya berapa hari di Jakarta. Kami keliling. Ya kapan itu saya pernah makan makan siang di Batam, makan malam di Jakarta, makan pagi di Manado. Oh ya. Saudara, saya melakukan itu kenapa saudara? Kami ini seminar hamba-hamba Tuhan di beberapa daerah. Keliling Semarang, Surabaya, Makassar, Maros, Manado, ya di Batam, bulan depan di Bali. Kumpulin hamba-hamba Tuhan dari desa-desa. Kenapa? Karena saya tahu ini kehendak Tuhan. Melakukannya berat nggak? Berat. Kami tuh kalau datang bayar tiket sendiri, bayar hotel sendiri, tidak dapat PK. 3 hari seminar full. Setiap hari tuh sesi-sesi, nggak ada istirahat. Ganti sesi, ganti 3 hari loh berturut-turut. Tapi saya tahu inilah kehendak Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang dipulihkan saudara. Kemarin ketika ditantang ada hamba Tuhan di sini yang mau bercerai. Kita pikir 1 tok, 8 orang maju. Pendeta loh mau cerai. Ternyata bukan cuma jemaat. Banyak juga sekarang hamba-hamba Tuhan yang imannya mulai lemah. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita menyadari kita ini semua terpanggil untuk melayani dengan hati hamba, tidak perlu terjadi yang seperti itu. Makanya saudara, mengenal kehendak Tuhan dengan benar, lakukan. Loh saya kalau mau pilih jadwal yang enak-enak bisa nggak? Oh, bisa banget, ngapain saya pergi jauh-jauh 3 hari lagi. Ya di Maros sana, jauh banget, penerbangan berapa kali dari Jakarta. Bisa saya pilih yang lebih enak aja di Pak Konrad Supit, ini enak sekali saudara ya. 1 hari Minggu saya bisa keliling berapa kali. Apalagi kalau sampai di Plaza Indonesia, lewat ya. Lihat di merek-merek itu saudara ya. Jiwa hedon saya berteriak. Ya, kalau pergi ke daerah, tapi saya bersyukur ya, kita bisa melihat keadaan hamba-hamba Tuhan di sana, bagaimana mereka mencoba melayani dengan hati hamba. Hari ini saya mau puterin satu video supaya saudara menyadari ya, melakukan kehendak Tuhan, melayani dengan hati hamba, bukan hanya bicara di mimbar. Di rumahmu engkau mulai belajar melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau mulai belajar. Di pekerjaan, di sekolah saudara harus mulai belajar untuk melayani dengan hati hamba. Ini salah satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang kami layani lalu di Maros, daerah Makassar.
Ya, tapi agak jauh dari kota Makassar, seorang hamba Tuhan yang sudah mau lari dari panggilan. Ya, kita saksikan sama-sama saudara. Saya duduk di mana ya? Di situ, di situ. Ini yang ada, dan saya kasih tahu kepada Bapak Ibu yang pertama kali datang, jadi yang panitia kemarin itu, yang pertama kali datang ke tempat ini adalah kami. Itu yang dibilang Pak Anjay kemarin. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin tidak sebenarnya saya datang ke tempat ini dengan hati yang berat. Kenapa saya begini? Bilang begitu Bapak Ibu. Penderitaan dari pelayan ini saya alami, kami alami sungguh luar biasa. Bahkan jemaat yang kami layani di sana cuma satu janda dan satu duda. Itu pun saudara, walaupun ada, memang ada cucu janda itu, dan itu yang membuat saya saudara sampai ke tempat pelayanan. Kami selalu melewati jalan yang berliku-liku. Kenapa saya bilang begitu? Lewat jembatan. Waktu saya sampai ke situ, saudara, berjalan untuk pelayanan, saya berjalan seperti kodok. Kenapa saudara? Saya takut melihat itu jatuh. Karena saya berpikir kalau saya jatuh di jembatan ini, mungkin saya tidak hidup. Saya selalu bilang sama suami saya, kalau kita hanya melayani janda dan duda ini, mereka pun tidak, rumah mereka pun saudara tidak layak dipakai. Dan setiap bapak itu selalu datang sore-sore. Dan Ibu Gembala, nah iya OC. Saya bilang, apa itu OC? Saya lari-lari saudara sama orang-orang di situ, tetangga, mungkin jauh-jauh. Ibu yang sudah tahu bahasa Indonesia, ibu sini dulu, apa yang dibilang bapak ini? Oh, dia mau minta beras, itu OC saudara. Datang lagi ibu janda, tante, seminggu ini saya belum makan OC. Saya menangis di situ. Saya bilang, nenek, kami pun tidak ada. Saya bilang sama suami saya, Pak, itu nenek itu, bapak itu selalu datang minta OC. Datang lagi dia, tante, nah iya bau gahamu, kirain apa yang bau? Pikirku apa itu bau gaha? Kirain itu rumahku, resto itu bau, padahal itu ikan asin saudara. Perjalanan itu saudara, kami pelayanan sampai sekarang ini. Saya selalu minta pulang. Saya bilang, saya tidak hidup di sini. Persembahan tidak ada. Saya bilang suami saya, mana yang kau pilih? Jiwa-jiwa atau kau mau senang-senang? Karena pernah juga kami hanyut saudara. Dua kali kami melewati sungai. Dan tiba-tiba ada seorang menolong kami. Dan ada kayu di situ. Kami pegang sama suami saya. Dan kami diselamatkan melalui orang itu, orang muslim saudara. Saya pergi dan sampai di rumah saya bilang saya mau pulang. Bahwa saya sudah pernah lari di hutan saudara.
Saya tidak mau tinggal di situ. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Di hutan. Makan pun makan umbi. Saya bilang sama suami saya, apa yang kita pertahankan di sini? Ibu Jamna ini pun selalu datang meminta apa yang aku lakukan. Saya bilang, saudara, tapi melalui ini saya datang di sini. Seminar ini jalannya saudara naik turun babece. Saya selalu marah sama suami saya, kenapa kau bawa saya di sini? Saya mau pulang. Bahkan waktu ke sini saudara, saya banyak bawa baju. Dia bilang, kenapa kau bawa banyak bajumu? Tidak apa-apa. Keinginanku saya mau lari. Saya mungkin tidak mau pulang lagi ke situ. Saya telepon adikku, kirimkan ongkosku, aku mau pulang. Dibilang suami saya, kasihani jiwa mereka. Dan saya bilang, Bapak Ibu, melalui seminar ini, dari pertama sampai terakhir, saya diberkati. Seperti yang Ibu Debbie bilang, penderitaan yang seperti dialami oleh Musa, keadaan sesulit apapun jangan tinggalkan panggilan. Saya sangat diberkati Bapak Ibu. Meskipun saya pernah hanyut, dan meskipun tidak ada pernah ada kolektor saudara, ada mungkin entah di mana dicari itu, entah siapapun, entah bapak itu, entah nenek itu, kami begini saja persembahan, kami pulang. Saya lihat tempatnya cuma 500 perak saudara, itu pun udah hitam-hitam, nggak kelihatan lagi nomornya. Dan waktu kami kesini kemarin, datang mereka, tante kamu kan mau pergi, kasihlah aku OSM itu. Saya bilang, Tuhan, kalau nanti saya pulang apa yang aku makan? Bapak Ibu, saya diam-diam sama suami saya, bahwa saya ini mau pergi, tidak mau saya tinggal di sini. Apa yang kulihat di sini hutan, cuma suara-suara burung. Kalau ada hujan, saudaraku bangun kau lihat itu ada banjir, takut nanti kita hanyut. Dan selalu tantangan di tangan saudara, saya bergumul. Ketika khutbah saya dengar seminar ini, saya dipulihkan kembali. Dan saya berjanji saya tidak mau meninggalkan mereka. Meskipun hanya ubi dan apapun yang mereka makan. Dan saya berjanji sama Tuhan, saya tidak mau meninggalkan nenek kakek itu. Doakan kami Bapak Ibu. Seringkali kita tuh betapa kurang bersyukur dengan keadaan. Ketika kami melihat nih hanya salah satu kesaksian, ada begitu banyak kesaksian hamba-hamba Tuhan di desa yang hidup mereka itu kasihan. Tapi kita belajar tadi tentang bagaimana memiliki hati hamba dalam sebuah pelayanan tidak gampang saudara. Dia melupakan semua kehendaknya dan kami bersyukur. Dia tadinya waktu ikut seminar itu dia udah bawa semua bajunya. Karena dia sudah berencana dia tidak akan pulang. Dia akan lari. Kalau suaminya mau pulang, biar suaminya pulang. Tapi kita belum bayar harga yang seberat itu saudara.
Hari ini saya berdoa supaya kita semua lewat kesaksian itu kita bisa mengerti ya saudara, betapa apa yang kita alami di kota itu masih nggak ada apa-apanya kalau melihat keadaan hamba Tuhan. Biar hari ini kita mau bilang sama Tuhan, kami tahu Tuhan hati hamba itu yang Engkau cari dari hidup kami. Saya dulu ingat saudara, pujian ini, hati hamba ini sangat memberkati saya ketika satu saat dulu waktu kami masih di Solo. Saat itu saya ada pelayanan di desa saudara. Itu pelayanan di panti asuhan. Saya ingat itu sore awan gelap mendung, tiba-tiba hujan deras. Tadinya saya tengking hujan itu, dalam nama Yesus berhenti. Hujannya gak berhenti, malah tambah deras saudara. Saya masuk ke rumah, saya bilang sama suami saya batalin aja tuh pelayanan ya. Cuma di panti asuhan, di desa jauh. Ini hujan deras loh, kita cuma pergi naik motor. Paling juga kita dapat amplopnya gak seberapa. Tapi kita harus ingat kesehatan kita. Suami saya bilang, kita ini sudah terpanggil untuk melayani Tuhan loh. Jalani saja, aku temenin kamu, naik motor kita enggak apa-apa. Tuhan tuh melihat hati kita. Ketika suami saya bilang begitu, tiba-tiba pujian dari kamar saya pas bunyi ini. Kau bukan Tuhan. Saudara, orang yang tulus itu pasti tidak mau mencari keuntungan. Dan ini bukan hanya berlaku bagi hamba-hamba Tuhan atau orang yang melayani Tuhan, tapi kita semua yang ada di tempat ini. Ya, orang yang tulus itu tentunya pertama dia tidak selalu mau mencari keuntungan. Kenapa sebuah pernikahan juga bisa gagal bahkan berakhir dalam sebuah perceraian? Karena suami sukanya mencari untung, istri juga suka mencari untung. Kalau dalam sebuah pernikahan suami cari untung dari istri, istri cari untung dari suami, yang terjadi apa dalam rumah tangga itu? Ya, tidak ada lagi ketulusan. Amin Bapak Ibu. Ya, istri melakukan sesuatu, ya kalau saya lakukan ini saya untungnya apa? Layani kamu, enak aja, ya. Maka ada satu tayangan saya lihat saudara. Kalau suami itu gajinya di atas 50 juta, pulang dibukain pintu, istrinya dicium. Halo papa, capek ya? Sini pak, tasnya dibawain. Ya, lalu dikasih kopi, dikasih teh, silakan pak duduk, gaji di atas 50 juta. Yang UMR, begitu pulang gak dibukain pintu. Ketok-ketok buka pintu sendiri, begitu nyampe istrinya langsung kasih galon. Nih ganti galon sana. Karena gajinya UMR. Saudara, ya kenapa terjadi seperti itu? Sebab dua-dua sudah mencari keuntungan. Ya, kalau dalam pernikahan sudah mencari untung, jujur atau tidak loh, diakui enggak? Coba kita introspeksi diri. Dalam pernikahan kita sekarang kita cari untung atau tulus melakukan sesuatu untuk pasangan kita? Halo, enggak usah jawab sama saya, enggak usah jawab di sini. Kalau jawabnya di sini semua jawabannya manis. Ya, tapi jawab di dalam hati saja, amin. Ya, kita melayani suami kita tulus atau karena ada apanya? Kita melayani istri kita itu tulus atau ya karena ada sesuatu? Itu perlu kita tanyakan saudara. Kenapa akhirnya istri menjadi lelah melayani suami, suami menjadi lelah melayani istri, bahkan juga di dalam pelayanan saudara, kadang kita menjadi lelah dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena sudah bicara untung rugi. Amin. Jadi sudah seperti dagang. Ya, kalau pernikahan jadi dagang, untung rugi, kacau enggak? Kacau saudara. Tuhan itu mau kita melayani, dikatakan jangan karena untuk mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ya, pengabdian diri ini nasihat ini bukan hanya bagi para pelayan-pelayan Tuhan diberikan oleh Petrus, tapi bagi setiap kita. Ya, kalau dalam rumah tangga itu ada pengabdian diri, luar biasa enggak pernikahan kita? Wow, saya mau melayani suami karena ini pengabdian diri saya.
Ya, saya melayani anak-anak, ya ini pengabdian diri saya. Bicara untung rugi, ya saya nggak peduli. Percayalah Bapak Ibu, semua yang kita lakukan itu kita akan mendapat upah dari Tuhan. Amin. Ya, tapi menjadi orang yang tulus itu memang kayaknya kok kalah terus ya. Ya, ada yang berkata begitu, saya itu loh Bu, sudah ngalah sama suami. Tapi kayaknya semakin saya ngalah, dia kayaknya semakin besar kepala ya Bu. Ada di sini yang seperti itu, enggak usah angkat tangan. Nanti chat nomor konseling di bawah ini. Ya, percayalah Bapak Ibu, ketika kita hidup dengan pengabdian diri, maka Tuhan itu menilai kita loh. Dan ada upah loh. Ya, tapi memang benar untuk melakukan semua itu tidak gampang. Pujian tadi berkata, ya mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kalau kita nggak melepas hak, tidak mungkin kita ini bisa mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan belajar hari ini, saya pengen kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang bernama Daud, saudara. Tuhan itu berpesan kepada Salomo, ya, ketika Salomo akan menggantikan Daud ayahnya, saudara, untuk menjadi raja, ya. Tuhan berpesan kepada Salomo, kita baca 1 Raja-Raja pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5, saudara. Apa yang Tuhan katakan kepada Salomo, ya, waktu dia akan menggantikan ayahnya menjadi raja di Israel, baca bersama. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, ayat yang ke-5, janji Tuhan di sana dikatakan, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dan dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudara, ketika Salomo naik akan menggantikan Daud ketika di hari tuanya, Tuhan berfirman kepada Salomo. Ya, ayat yang ke-4 tadi dikatakan, mengenai engkau, kata Tuhan, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati. Ya, nomor 1 itu Tuhan bilang tulus hati. Kenapa Daud menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Bahkan ketika Salomo melakukan dosa, kerajaan Israel itu, saudara, Tuhan akhirnya Salomo digantikan, dan Tuhan izinkan kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian, ya. Yang 10 suku diberi kepada Yerobeam, dan yang 2 suku diberikan kepada anaknya Salomo, Rehabeam. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tuhan bilang, ini aku tidak mengambil semuanya dari engkau. 12 suku, yang 10 suku diberikan kepada Yerobeam, pegawainya Salomo, nggak ada keturunan Daud. Yang 2 suku diberikan kepada Rehabeam, anaknya Salomo. Tuhan bilang kenapa? Karena aku ingat kepada Daud ayahmu yang tulus hati. Sebenarnya Tuhan bisa ambil semua, saudara. Dipindahkan dan diberikan kepada Yerobeam semua. Tapi Tuhan bilang, karena aku ingat kepada ayahmu yang hidup dengan tulus hati di hadapanku. Lo bayangkan lo, orang yang tulus hati itu, saudara, Tuhan ingat kepada keturunannya lo.
Padahal sudah nggak mungkin ya. Tuhan bisa langsung memberikan kerajaan itu langsung semuanya kepada Yerobeam. Tapi Tuhan bilang, "Ndak, aku sisakan 2. Karena aku ingat kepada Daud, ayahnya Salomo. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa kerajaan itu tidak akan terputus dari Daud dan keturunannya. Tapi karena keturunannya tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, tidak hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Ya, lalu dikatakan di sana Tuhan akhirnya menghancurkan semuanya, tapi masih disisain 2 saudara. Ya, bagi keturunannya Daud. Dan Tuhan berkata, hanya karena aku ingat Daud ayahmu yang tulus hati. Saudara, kalau kita hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan ingat keturunan kita. Katakan amin. Makanya apa yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita bukan kekayaan, bukan. Warisan iman, warisan ketulusan. Pada akhirnya Salomo jatuh, kenapa? Karena dia ingin menambah kekuasaan kerajaannya dengan kekuatannya sendiri. Dia mengawini putri-putri raja kafir yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya itu yang membuat Tuhan marah kepada Salomo. Dia membangun kuil-kuil untuk istri-istrinya ini kepada penyembahan berhala. Sehingga Tuhan bilang dia tidak lagi hidup dengan tulus hati di hadapan Tuhan. Demi kekuasaan, demi hal yang dia mau saudara. Dia menghalalkan segala cara. Dan akhirnya Tuhan mendapati dia gak tulus hati. Tapi karena Daud ayahnya, ya Tuhan masih beri 2 suku di bawah kepemerintahan Rehabeam anak Salomo yang menjadi kerajaan Yehuda saudara. Kita lihat saudara, apa yang Daud pesan kepada anaknya, buka bersama 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9 saudara ya. 1 Tawarik 28 ayat yang ke-9. Apa yang Salomo pesan kepada anaknya? Dia berkata begini kepada Salomo. Daud berpesan kepada Salomo waktu dia itu mau menggantikan ya Daud ayahnya. Baca bersama. Dan engkau anakku Salomo, kenalilah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Ya, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Katakan, amin. Saudara, ketika bahkan Daud hendak turun dari tahtanya dan akan mengangkat Salomo menjadi raja menggantikan dia, dia berkata kepada Salomo, tetapi engkau hai anakku Salomo. Dia bilang apa? Kenallah Allahnya ayahmu. Loh, luar biasa loh saudara. Dia gak bilang kenallah Allahnya Israel, enggak. Kenallah ayahnya siapa? Kenallah Allahnya siapa? Ayahmu. Kita bisa gak berkata kepada anak-anak kita, Dek, kenallah Tuhan yang mami sembah itu loh. Kenallah Tuhan yang papi sembah itu loh. Kenallah Tuhan yang papa mamamu sembah itu loh. Kenapa Daud berkata, kenallah Allahnya ayahmu itu kenapa saudara? Ini bicara tentang sebuah hubungan antara Daud dengan Tuhan yang begitu dekat. Dia mengenal Tuhan dengan benar dan dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah itu. Makanya dia berkata kepada Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Saudara, iman itu harus kita wariskan kepada anak kita.
Dan Daud berpesan apa? Beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas. Saudara, kita nggak bisa mungkin tulus kepada manusia kalau dengan Tuhan saja hubungan kita tidak tulus. Amin. Tapi banyak orang Kristen suka main judi dengan Tuhan. Ya, saya ini sudah doa loh. Awas loh kalau Tuhan nggak jawab doaku. Iya enggak saudara? Ya, kalau disuruh melayani Tuhan, tunggu dulu. Doaku belum dijawab. Aku enggak mau melayani Tuhan sebelum doaku itu dijawab. Main judi enggak kita sama Tuhan? Ya, kita lupa bahwa nafas hidup yang kita hirup ini adalah pemberian Tuhan. Engkau bisa napas, engkau bisa berjalan, keadaanmu bisa baik-baik saja, itu semua karena Tuhan. Makanya bagaimana kita bisa memiliki sikap tulus dengan sesama, diawali yang pertama kali kita ini sama Tuhan hubungannya harus tulus. Saya ingat pertama kali kami datang di Jakarta, saudara, hidup kami susah sekali ya. Lalu suami saya berkata, waktu itu kami numpang ya di salah satu rumah saudara saya. Lalu suami saya berkata begini, saya berdoa minta rumah saya ya, kata suami saya. Biasanya kalau kamu yang doa itu didengar sama Tuhan. Ya, kata suamiku. Ya, doa minta rumah karena doamu itu didengar. Saya bilang sama suami saya, ndak usah berdoa minta rumah. Kita ini ikut Tuhan tulus saja. Kalau Tuhan tahu kita sudah butuh rumah, Tuhan pasti kasih. Tapi kita ndak usah punya embel-embel. Mau melayani minta rumah, minta ini. Jadi saya itu ikut Tuhan, saya ndak pernah loh berdoa minta rumah. Saya ndak pernah berdoa minta mobil. Saya enggak pernah berdoa minta motor. Saya enggak pernah berdoa minta sesuatu yang sifatnya itu materi. Kenapa saudara? Karena saya tahu saya ini sudah diselamatkan hanya karena anugerah. Itu sudah luar biasa. Ya, ketika kita itu dengan Tuhan tulus saudara, ya, maka saya percaya waktu kita tulus dengan Tuhan, ya hubungan kita juga dengan sesama, kita juga dengan suami, dengan istri, dengan anak itu ya insya Allah juga akan tulus. Amin. Tapi orang kalau sama Tuhan aja udah bulus ya. Tulus itu lawan katanya bulus. Sekarang kan banyak orang bulus ya. Banyak saudara ya, di depan baik, di belakang ya bulus itu namanya. Tulus itu lawannya bulus, ada maunya, pengen cari kepentingan diri sendiri. Lah sama Tuhan kok main-main loh saudara. Ngapain kita nih bulus-bulus? Tuhan itu melihat hati. Daud bilang kamu harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan rela hati. Orang tulus itu selalu rela hati. Waktu kamu tulus dengan Tuhan rela hati, dikatakan kenapa saudara kita perlu memiliki ketulusan dan kerelaan hati? Sebab Tuhan, apa dikatakan di sana? Menyelidiki. Apa yang Tuhan selidiki? Segala hati dan mengerti segala niat. Amin. Tuhan tahu nggak niat yang ada di hati kita sekarang? Tahu. Ya. Jadi kita nih nggak usah bulus-bulus karena Tuhan mengerti segala niat yang ada di dalam hati kita. Niat kita tuh apa? Makanya saya selalu berkata, duh sama Tuhan tuh nggak usah pencitraan saudara. Percuma. Engkau mau diberkati, tulus cintai Tuhan. Tulus melayani Tuhan, bukan karena ada niat. Mau cari muka, mau cari nama. Ya udah punya muka masih rempong cari muka. Heran gak sama orang Kristen itu? Mau taruh di mana lagi tuh muka? Ha? Sudah punya muka besarnya segini. Masih suka-suka cari muka sama orang. Ya, udah gitu cari muka jatuhkan orang lain lagi. Heboh enggak saudara?
Hei, percuma, dengar baik-baik. Ayat ini berkata, Daud mengingatkan anaknya Salomo, kenapa engkau harus beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas dan rela hati? Sebab Tuhan menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Ya, maka engkau ya, ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia bilang, maka ia akan memberkati engkau, berkenan ditemui olehmu. Ketika engkau mencari dia, Tuhan berkenan ditemui olehmu. Saudara, apa yang paling membuat hidup kita bahagia? Waktu kita berdoa, Tuhan berkenan untuk ditemui. Amin. Tapi orang Kristen itu banyak merasa aman-aman aja. Walaupun doa gak ketemu Tuhan, pokoknya doa dia. Gak tahu ketemunya siapa. Ya, ini penting loh saudara. Daud pesan kepada Salomo, kalau engkau hidup mencari Tuhan tulus ikhlas, rela hatimu dengan Tuhan, ya Tuhan itu melihat niat hati, dia tahu semua niat-niat busuk, niat-niat baik, itu Tuhan tahu loh. Saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, engkau punya niat busuk kepada pasanganmu, kepada anakmu, kepada siapa, ingat loh, Tuhan tuh tahu loh ya. Jangan sampai ya, walaupun engkau benci kepada suamimu, jangan sampai ya bikin jus dikasih sianida. Ya ini lagi heboh lagi nih kasus sianida. Ya ternyata memang banyak sandiwara di dalam dunia ini. Tapi kan percaya toh waktu hari penghakiman semua akan dibuka. Ya kasihan loh kalau memang dia nggak bersalah tapi sampai di penjara begitu tuh kan kasihan. Tapi jangan main-main dengan Tuhan loh. Pengadilan Tuhan itu ada. Ada CCTV-nya Tuhan ada. Ya, waktu ditanya, kamu membunuh atau tidak? Tidak. Tuhan bilang, malaikat putar CCTV nomor 5. Toh? Ya, kamu selingkuh? Enggak, putar nomor 3. Makanya sekarang mumpung masih ada waktu bertobat. Jangan main-main dengan Tuhan. Bahkan yang ada di dalam hati nurani kita pada hari penghakiman Kristus akan dibuka saudara, dibuka semua. Nggak usah banyak rekayasa. Ya, Indonesia ini lagi heboh, wah tahun politik ya. Wah banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan, di luar logika. Banyak yang tanya bagaimana ini ibu, saya hanya berdoa keputusan Tuhan yang terjadi. Biar orang yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh memikirkan kepentingan bangsa yang akan dipilih oleh Tuhan atas bangsa ini. Kita berdoa loh saudara, berdoa loh ya. Karena banyak orang punya kepentingan diri. Amin. Kalau sudah bicara kepentingan diri itu sudah repot. Mau di pemerintah, mau di bangsa, mau di gereja, mau di pelayanan. Kalau semua sudah bicara tentang kepentingan diri, itu ngeri saudara, ngeri. Mari kita melayani Tuhan dengan tulus ikhlas kata Daud. Dia loh, waktu saya baca ayat ini saya tertemplak loh saudara. Iya ya benar ya. Tuhan menyelidiki segala hati. Dia mengerti segala niat ya dan cita-cita. Dia tahu semua. Makanya anak-anak muda hari ini engkau punya cita-cita apa? Ya Tuhan tuh tahu cita-citamu. Ya kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, saya ini punya pacar. Terus tiba-tiba pacar saya ini berubah. Terus ya kami ini orang tua sudah tahu kami pacaran. Terus saya ini kalau konseling begitu ya. Terus kami akhirnya marahan, enggak cocok, kami pisah. Terus ini orang tua saya suruh saya balikan sama dia. Terus tapi sekarang pacar saya berubah Bu, dia nggak mau lagi sama saya. Terus, lah iya Bu, makanya sekarang saya mau tanya bagaimana ini Bu? Sudah berhenti di situ, Ya gampang toh yo. Kamu harus percaya bahwa jodohmu itu ada di tangan Tuhan. Tapi sekarang dia nggak peduli sama saya, nggak pernah telepon, nggak pernah apa, ya biarin aja.
Makanya anak muda saya mau bilang kalau pacaran jangan terlanjur dulu. Banyak orang itu nikah karena sudah terlanjur. Akhirnya salah menikah. Masuk dalam pernikahan bukan yang bulan madu tapi bulan racun. Ya saya bilang ya kamu cari Tuhan sekarang. Tapi dia sudah cuek, ya sudah kamu juga cuek, cari Tuhan aja. Apa kamu harus mengemis-ngemis sama dia? Ya kamu harus percaya, disinilah kedaulatan Tuhan. Sebab Tuhan mengerti segala niat, segala hati. Ya jangan sampai kamu berpikir, waduh cinta ditolak, dukun bertindak. Nanti kamu datang sama saya bilang berdoa, berserah sama Tuhan, kamu enggak terima. Terus nanti kamu cari orang pinter. Jangan saudara. Karena Tuhan menyelidiki semua cita-cita, semua niat hati, ya, dan ayo kita tulus mencari Tuhan. Saya bilang bersyukur, berdoa sekarang. Tuhan kalau memang dia jodohku, Tuhan pertemukan. Tapi kalau bukan jodohku, ambil juga dia dari hatiku. Hilangkan itu semua. Ya, biarlah saya hanya mata saya tertuju kepada Tuhan. Kan itu yang benar. Tapi bu, capcay nggak saudara? Capcay loh layani orang begini nih. Karena yang dia mau itu keinginan hatinya, bukan kehendak Tuhan. Saya bilang terus maumu itu apa sekarang? Ya, konseling sama saya itu mau apa supaya kita berdoa tarik dia kembali? Ngapain? Percaya aja bilang Tuhan kalau dia jodohku engkau kembalikan. Kalau bukan ya sudah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah cintai Tuhan dengan tulus hati dan dengan rela hati. Semua itu Tuhan sudah atur saudara. Berkat kita, takarannya sudah ada. Tapi persoalannya sekarang, kita ini mencintai Tuhan dengan tulus hati atau tidak? Kita ini mencintai Tuhan dengan rela hati atau tidak? Waktu kita belajar mengasihi Tuhan dengan rela hati, maka saya percaya saudara kita juga bisa mencintai sesama kita itu dengan rela hati. Orang yang tulus itu gampang saudara. Mau disakiti ya sudah enggak apa-apa. Mau difitnah ya sudah juga enggak apa-apa. Sebaik-baiknya kita di luar sana pasti tetap akan ada orang yang menceritakan yang buruk tentang kita. Tapi jangan usah stres, ya biarin aja, ya nggak apa-apa saudara. Mau sebaik apapun kita, dulu saya dulu terganggu loh kalau ada orang menceritakan yang buruk tentang saya. Tapi sekarang saya sadar, oh iya ya kita nih sebaik-baik apapun kita di luar sana selalu ada yang tidak suka sama kita. Tidak semua orang harus suka kita. Yang penting kita punya ketulusan di hadapan Tuhan, itu yang terpenting. Biarin aja. Waktu engkau punya ketulusan di hadapan Tuhan, Tuhan kok yang angkat hidupmu. Tuhan kok yang akan mempromosikan engkau. Enggak usah cari muka. Enggak perlu menjatuhkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu. Tapi cari perkenanan Tuhan. Cintai Tuhan dengan rela hati. Saya pengen kita baca saudara, Mazmur pasal 26. Daud menulis begini, Mazmur 26 ayat 1 dan 2. Kita baca saudara, Daud itu sudah terbukti hatinya tulus di hadapan Tuhan. Artinya apa? Daud mencintai Tuhan dan dia gak kepengen yang neko-neko. Kalau Tuhan kasih dia tahta itu cuma bonus, tapi Daud gak pernah cari itu. Orang yang tulus hati gak pernah cari sesuatu, tapi Tuhan yang kasih saudara. Tuhan yang akan memberikan. Dari Daud kita baca Mazmur 26 dikatakan di sana, dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu. Ayat yang kedua dia berkata apa? Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki ketulusan di hadapan Tuhan? Orang yang tulus hati selalu mau dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Mau dikoreksi juga oleh sesama.
Ya, istri ketika kita dikoreksi oleh suami, ketika kita dikoreksi oleh siapapun, mari kita menerima itu. Dikoreksi oleh anak, ya siap untuk minta maaf ya. Nggak apa-apa, ya siap. Bilang maaf kalau kita sebagai orang tua salah. Saya nggak pernah ragu untuk ngomong maaf ke anak-anak kalau memang saya yang merasa saya salah. Ya, saya ngomong maaf ya, maafin mami. Nggak apa-apa. Ya, kayaknya kita susah ya baca maaf. Saya pernah lihat satu komedi itu dia diajak istrinya, sini yuk kita belajar baca ya. Suruh baca yang susah-susah ya. Dibaca sama istrinya. Kalimat-kalimat yang susah dibaca semua, begitu ditulis maafkan aku salah. Coba baca ini, istrinya nggak bisa baca loh. Ya, baca ini sayang. Padahal abis disuruh baca ini dibaca. Ya dibaca ini integritas, dibaca kalimat-kalimat yang sudah dibaca. Begitu sampai di kalimat yang terakhir, maafkan aku salah. Baca ini isinya. Memang sulit bagi kita untuk mengakui bahwa kita salah. Sulit untuk kita berkata maaf, tapi orang yang tulus hati, dia rela untuk diuji, saudara. Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan. Aku ini hidup dengan tulus hati di hadapan-Mu, tapi ujilah aku Tuhan. Cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Makanya ada pujian yang berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Orang yang tulus hati mau diuji, saudara. Kalau hari ini saudara sedang mengalami ujian dari Tuhan, terima itu dan berkata, Tuhan, terima kasih buat ujian ini. Kalau hari ini kita sedang menghadapi pencobaan, bilang Tuhan terima kasih. Orang yang tulus hati menerima semua dalam hidupnya itu dengan mata yang hanya tertuju kepada Yesus. Tidak apa-apa. Ini berat, iya Tuhan. Aku tahu ini berat Tuhan. Tapi aku hanya mau memandang kepadamu sebab aku tahu Tuhan tidak pernah salah. Makanya ayat yang pertama tadi Daud bilang apa? Tuhan berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Dan kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Orang yang tulus hatinya percaya sama Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Waktu kita tidak meragukan Tuhan, kita percaya bahwa semua yang terjadi di hidup kita itu seizin Tuhan. Saudara, mari kita belajar mencintai Tuhan dengan tulus hati. Tidak usah banyak permintaan hari-hari ini. Aku mau gini Tuhan, tapi jawab dulu ini. Aku mau gini Tuhan, tapi berkati dulu. Tuhan aku mau gini, tidak usah. Mari kita belajar memiliki ketulusan hati dalam beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya undang para imam musik maju ke depan. Biarlah hari-hari ini saudara kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan koreksi kami Tuhan. Uji kami Tuhan, kalau ada yang tidak berkenan di hidup kami mau Tuhan bentuk kami menjadi setulus dengan yang Tuhan mau. Ingat saudara, waktu kita hidup dengan tulus hati, anak cucumu akan mendapat berkat yang dari Tuhan. Bangkit berdiri bersama kita katakan di hadapan Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Enggak apa-apa ya saudara nyanyi lagu ini ya. Kalau kita tulus nyanyi ya. Banyak orang gak mau nyanyi lagu ini. Dia takut saudara. Tapi waktu kita cinta Tuhan dengan tulus hati, enggak apa-apa nyanyi aja. Bahkan dengan bercucuran air mata. Katakan pujian ini. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu Tuhan. Aku cinta padamu, aku cinta
selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Sekali lagi katakan saudara, dari hati, mari tutup mata dalam hadirat Tuhan. Ketulusan itu hanya Tuhan yang bisa menilai. Karena itu hari ini biar kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Sebab berkat akan mengikuti orang-orang yang tulus hati, kata firman Tuhan. Mari kita semua berkata di hadapan Tuhan, uji batin kami Tuhan, lihat hati kami. Engkau Tuhan yang menguji segala niat, bahkan cita-cita, segala yang ada di hidup kami. Di hari penghakiman nanti semua akan dibuka di hadapan Tuhan. Karena itu hari ini Bapa, lihat setiap kami. Sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami mau diuji oleh Tuhan. Kami mau dikoreksi oleh Tuhan. Selama masih ada waktu kami mau bertobat Tuhan. Selama masih ada kesempatan kami mau memperbaiki segala niat, segala sesuatu yang ada di hati kami Tuhan. Biar Engkau Tuhan yang melihat semuanya Bapa. Beri kami ketulusan hati Tuhan. Dalam menjalani rumah tangga, di dalam kami bekerja, bukan hanya sekedar untuk dilihat manusia, tapi terlebih dari semua itu kami mau menyenangkan hati Tuhan. Ajar kami mencintai Tuhan dengan hati yang tulus. Ajar kami mengasihi Engkau, beribadah kepadamu dengan rela hati. Ampuni kalau selama ini kami bersungut-sungut, bahkan ketika menjalani setiap proses ujian dan pencobaan yang ada. Ampuni kami Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Supaya kami juga dapat mengasihi sesama kami dengan ketulusan hati. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Ku nyanyi